Oke, ternyata di video ini Bapak Mahfud masih terbawa emosi ya. Mungkin bukan emosi lah, masih terbawa kenangan-kenangan ketika debat Cawapres kemarin. Ini Bapak Mahfud bilang Gibran, wih ngeri pokoknya lah, nggak usah kita, biar Pak Mahfud aja nanti yang ngomong ya, bukan saya ya. Teman-teman lihat saja ini ucapan Pak Mahfud yang diarahkan kepada Gibran ketika waktu itu Bapak Mahfud mengadakan kampanye atau pertemuan dengan pendukungnya, teman-teman. Biar tidak penasaran, kita lihat saja ya apa yang diucapkan oleh Pak Mahfud ini. Jangan seperti orang bodoh. Karena saya ini orang NU, jadi di NU itu ada pesan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, saya sudah berdiskusi dengan ratusan orang pandai, selalu memuaskan. Tapi yang paling sulit itu berdiskusi dengan orang bodoh. Maka di kalangan NU itu ada dalil. Ya, tarkul jawab alal jahil jawabun. Tidak menjawab pertanyaannya orang bodoh itu adalah jawaban yang paling baik. Asumsi pelatihnya itu menurut saya menganggap Gibran bodoh dan menganggap saya juga bodoh. Dikiranya bisa dikerjain kayak gitu kan. Jadi Mas Gibran itu dilatih agar gini-gini biar percaya gitu. Dari apa? Padahal yang dilihatkan Mas Gibran tuh nada isinya, sehingga saya katakan ini pertanyaan receh. Kenapa receh? Betul. Karena begini, kalau orang bertanya sesuatu itu, kalau akademis ada latar belakangnya dulu. Ini ada peristiwa ini, peristiwa ini. Apa menurut Bapak? Harusnya gitu. Ini belum ada peristiwanya, langsung tanya apa menurut Bapak tentang ini. Itu kan secara akademis untuk anak SD. Kalau secara akademis itu mentah, maka saya katakan tidak layak dijawab untuk sebuah forum terhormat. Betul. Maunya mempermalukan kan, sepermalukan balik pelatih. Betul. Sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Nah, ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Waduh. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Ini ada replika orang naik tangga. Ini pesan kepada Mbak Najwa bahwa melangkah ke puncak itu harus melalui satu tangga per satu tangga. Dan Anda akan berhasil nanti mencapai puncak. Amin. Terima kasih Pak Mahfud. Jadi ini kita bukan persoalan menolak pemimpin muda atau tidak. Tapi ketika prosesnya itu mengingkari konstitusi, itu yang masalah. Wah. Parah nih. Tenang. Saya mau nabrak bener-bener ini. Yang satunya adalah tindakan independensi presiden yang itu mendukung salah satu paslon yang jelas itu bisa mencederai masyarakat Indonesia. Wajar dong kalau masyarakat bilang presiden tidak independen, begitu kan? Yang sudah jelas paslon itu kasusnya banyak. Presiden mendukung salah satu paslon. Nah, masyarakat sudah mendengar. Ini adalah pendapat masyarakat, pendapat pakar, pendapat berbagai ahli sudah muncul. Nanti kita lihat perkembangannya. Yuk. Teman-teman, saya nggak dukung Ganjar ataupun Pak Mahfud ya, tapi saya puas dengan apa yang diucapkan Pak Mahfud tadi itu.
Dan teman-teman mungkin akan terwakili dengan apa, sebagian dari kalian akan terwakili ya dengan apa yang diucapkan oleh Bapak Mahfud, karena kejengkelan kalian ketika debat Cawapres kemarin yang menurunkan derajat debat menurut kita ya, karena terlalu banyak acting lah, terlalu banyak gimmick yang tak perlu dibawa di panggung debat Cawapres lah. Yang seperti itu tuh lebih baiknya dibawa ke panggung Sri Mulat lah, atau di panggung stand up comedy, lebih cocok. Bagaimana menurut kalian? Saya yakin kalian pasti akan sependapat ya dengan apa yang saya ucapkan, karena panggung-panggung sekelas Cawapres itu tidak layak dipertontonkan dengan jenis gimmick seperti itu. Kalau mau terlalu banyak gimmick, sekali lagi ya ke panggung lawakan saja, tidak usah panggung sekelas Cawapres. Apalagi yang diarahkan kepada yang lebih tua, kesannya itu tidak ada adab sopan santunnya, tidak ada etikanya. Ya wajar sajalah. Dan banyak teman-teman yang merespon dengan apa yang diucapkan oleh Pak Mahfud ini. Teman-teman bisa saksikan Gue pendukung sendiri ya. Pak Anies dan Caimin, tapi gue suka banget sama kata-kata Prof Mahfud yang ini, dengerin guys. Pertanyaannya yang masuk akal, jangan seperti orang bodoh. Karena saya ini orang NU, jadi di NU itu ada pesan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, saya sudah berdiskusi dengan ratusan orang pandai, selalu memuaskan. Tapi yang paling sulit itu berdiskusi dengan orang bodoh. Maka di kalangan NU itu ada dalil. Ya, tarkul jawab alal jahil jawabun. Tidak menjawab pertanyaannya orang bodoh itu adalah jawaban yang paling baik. Kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh. Kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Ya. Memang seru apa yang diucapkan Bapak Mahfud, Profesor Mahfud MD ini. Keren habis, berani, karena beliau pakar hukum, jadi tahu dia delik atau ucapan-ucapan yang bisa dilontarkan ya. Ketika dia melontarkan sesuatu pasti hati-hati, meskipun ada larangannya. Ada larangan dari peraturan KPU itu, dilarang mencemooh atau melarang mengeluarkan kata-kata kotor kepada calon lawan. Tapi Pak Mahfud melakukannya, entah nanti sanksinya seperti apa, respon dari KPU seperti apa, saya nggak tahu teman-teman. Yang jelas Bapak Mahfud pasti berhati-hati dalam mengucapkan ucapannya, pasti sudah diukur. Gimana menurut kalian? Keren nggak Pak Mahfud? Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.